Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Materi ini khusus saya buat untuk teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Vocational Design Fashion. Karena kemarin saya tidak bisa mengisi perkuliahan pada hari Minggu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang business plan. Kita lanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kita hari ini akan membahas tentang business plan. Apa itu business plan? Kita akan menjelaskan tentang business plan. Oke. Dari data penelitian terhadap 100 orang pendiri usaha, jadi kita membuat ada sebuah penelitian terhadap 100 orang pendiri usaha, itu 41%-nya itu tidak mempunyai rencana usaha. Kemudian 26% hanya memiliki perencanaan yang seadanya, jadi hanya perencanaan yang simpel sekali. Kemudian yang 5% itu hanya membuat proyeksi keuangan saja. Yang dilihat difokuskan terhadap proyeksi keuangan dari modal kemudian sampai ke balik modalnya. Kemudian 28% membuat perencanaan usaha yang secara jelas, secara rinci. Nah, ini contoh seorang direksi bank yang ingin membuat usaha, dihitung-hitung terus dengan berbagai kalkulasi mengenai usaha yang akan dilakukan. Ternyata hitungannya selalu tidak positif sehingga beliau tidak berani membuka usaha. Nah, semua aspek itu perlu diperhatikan apabila kita mau membuka usaha, dari aspek awal, proses, hingga aspek akhirnya. Nah, pengertian dari bisnis plan sendiri adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi seorang pengusaha itu mereka mempunyai tujuan. Tujuannya itu apa sih? Untuk menjadi market leader, contohnya seperti itu. Nah, untuk menjadi market leader apa yang harus dipersiapkan? Bahan baku, kemudian relasi, kemudian keuangan, lokasi, pasar, dan lain-lain itu harus dituangkan di dalam sebuah bisnis plan. Bisnis plan sendiri ini merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Kemudian bisnis plan pada umumnya berisi proses kegiatan usaha, bagaimana proses kegiatan dari awal sampai akhir usaha, kemudian proses produknya, C-nya itu seperti apa, penggunaan bahan baku yang seperti apa, prosesnya bagaimana, alat dan bahan yang digunakan itu apa, hingga sampai produksi terakhir. Selanjutnya itu ada pemasaran, bagaimana cara kita memasarkan produk kita, bagaimana cara kita mau mengenalkan produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya penjualan, bagaimana proses penjualannya, apakah kita mengantar langsung, kita titipkan ke warung-warung, kita titipkan ke gerai-gerai. Nah, itu juga kita tentukan di dalam sebuah bisnis plan ini. Kemudian perluasan usaha. Nah, ini di dalam bisnis plan juga kita perlu untuk menampilkan bagaimana cara kita untuk memperluas usaha kita ke depan. Setelah kita mendapatkan beberapa keuntungan, plan kita ke depan itu apa? Buka cabang yang baru, memperluas tempat produksi, kemudian meningkatkan tim kita. Nah, itu kita harus juga tuangkan di dalam sebuah bisnis plan. Keuangan usaha. Nah, ini juga perlu teman-teman dimasukkan di sini. Teman-teman mau buat usaha ini, sumber dananya itu dari mana? Dana pribadikah? Kemudian bisa joinan dengan teman atau bisnis keluarga, atau bisa juga teman-teman mengajukan pinjaman di bank untuk merintis bisnis teman-teman. Tidak hanya itu juga, teman-teman juga harus bisa menyampaikan uang yang teman-teman persiapkan. Misal contoh, saya butuh uang 100 juta untuk membuat usaha ini. Teman-teman plotkan untuk sewa tempat berapa, untuk beli bahan baku berapa, kemudian untuk beli mesin atau alat itu berapa. Kemudian pembelian, nah ini pembelian bahan baku, teman-teman membeli bahan baku itu di mana, harganya berapa. Kemudian melakukan pembelian tentang alat dan alat produksi, teknologi produksi yang kita teman-teman gunakan itu juga harus ditampilkan di dalam sebuah bisnis plan.
Poin selanjutnya adalah tenaga kerja. Teman-teman, apakah akan bekerja sendiri? Apakah akan ada merekrut karyawan atau merekrut tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya? Dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Nah, seperti tadi di dalam aspek pembelian, kita mau menyediakan peralatan, kita mau melakukan pembelian peralatan, itu di mana harganya berapa, spesifikasinya seperti apa. Oke, kita akan bahas satu-satu. Dari prinsip bisnis plan sendiri, ini adalah perencanaan usaha dapat diterima oleh semua pihak. Apabila kita mau membuat usaha joinan dengan teman kita, dengan keluarga kita, bisnis plan ini harus bisa diterima oleh semua pihak. Pihak A atau pihak B itu harus bisa sama-sama menerima, cocok dengan apa yang telah dibuat. Kemudian perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang dimaksud dari fleksibel ini adalah apabila nanti ada sedikit perubahan-perubahan yang terjadi pada saat action atau pada saat pelaksanaan, maka itu bisa bisa disesuaikan dengan kejadian-kejadian atau dengan kondisi yang sedang dihadapi. Kemudian realistis. Nah, ini harus bisa direalisasikan semua. Apabila kita merencanakan modal 100 juta, berarti kita juga harus sudah ada uang 100 juta itu. Kita pengen buat usaha total 500 juta, di bisnis plan kita 500 juta, sedangkan kita hanya memiliki uang 250 juta. Nah, itu bisa dikatakan sebuah bisnis plan yang tidak realistis. Kemudian perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Nah, tadi aspek kegiatan usaha dari awal sampai akhir. Kemudian perencanaan usaha harus merumuskan cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Pasti kita harus menyampaikan bagaimana cara bekerja kita dalam mengelola usaha tersebut, agar kegiatan usaha kita yang kita jalankan itu bisa efektif dan efisien. Manfaat dari bisnis plan sendiri, itu yang pertama adalah membimbing jalannya kegiatan usaha. Kita mau memulai usaha, kalau ada bisnis plan, kita sudah tahu tahapannya. Oh, setelah kita membeli bahan baku, kita kemudian membeli peralatan. Setelah itu kita merekrut karyawan, kemudian mau dimulai berwirausaha atau berproduksi tersebut. Nah, itu kita harus dibimbing oleh jalannya kegiatan usaha tersebut. Kemudian mengamankan kelangsungan hidup usaha. Apabila kita sudah ada poin-poin penting di dalam sebuah bisnis plan itu, maka kita bisa dikatakan kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Nah, dengan adanya pembuatan bisnis plan ini, itu menguji kita kalau kita mampu mengatur manajerial di dalam perusahaan kita. Kemudian manfaat selanjutnya adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Jadi sudah ada sebuah patokan-patokan tersendiri di dalam bisnis plan ini. Seperti tadi, membimbing jalannya kegiatan usaha, tahap-tahap atau step-stepnya itu sudah jelas. Kemudian mengetahui apa-apa yang terjadi di dalam sebuah usaha. Nah, dalam sebuah bisnis plan juga kita tuangkan apa sih nanti yang akan kita hadapi, risiko-risiko juga apa yang akan kita hadapi, sehingga kita bisa mempersiapkan penanganan risiko yang nantinya akan kita hadapi. Kemudian sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Nah, adanya bisnis plan ini bisa untuk seperti tadi acuan, kemudian kita bisa diskusikan dengan tim kita untuk bisa mencapai tujuan dari usaha tersebut. Kemudian sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Di dalam bisnis plan, teman-teman juga bisa menuangkan risiko-risiko apa saja yang akan terjadi ke depan untuk usaha teman-teman. Selain menampilkan atau menunjukkan risiko yang kemungkinan akan terjadi, teman-teman juga harus mempersiapkan solusi-solusi apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita jalankan apabila kita sudah menjalankan usaha tersebut dan menerima atau menemui risiko-risiko yang sudah kita tuliskan. Kemudian mempermudah perolehan bantuan kredit modal dari bank. Kita kalau punya bisnis plan,
yang jelas, kemudian yang rinci, kita bisa tunjukkan atau kita bisa ajukan ke perbankan. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan suntikan modal dari bank. Kemudian sebagai pedoman di dalam sebuah pengawasan. Nah, ini berkaitan dengan pembimbingan jalan kegiatan usaha. Jadi kita sudah ada plot-plotnya, pedomannya untuk menjalankan sebuah usaha. Kegiatan dari bisnis plan ini adalah memperlancar dan meramalkan masa depan usaha. Usaha kita tuh mau dibawa kemana. Dengan adanya bisnis plan ini kita bisa jelas. Kemudian menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Kita harus bisa menentukan fasilitas-fasilitas apa, peralatan-peralatan apa yang kita butuhkan dalam membuat sebuah usaha tersebut. Kemudian membuat program kerja dan perhitungan usaha. Nah, ini kita di dalam bisnis plan juga nantinya akan kita menghitung apabila kita melakukan penjualan segini 200 juta dalam 1 bulan, maka kita dapat bisa balik modal itu berapa bulan atau berapa tahun. Menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Di dalam bisnis plan juga dituangkan bagaimana cara prosedur pekerjaan yang akan kita lakukan. Menentukan rencana anggaran usaha. Nah, tadi kita merencanakan berapa anggaran yang akan kita keluarkan dalam membuat usaha ini dan membuat kebijaksanaan usaha. Nah, ini dengan adanya bisnis plan ini kita harus sudah bisa tahu step-stepnya atau sudah ada patokannya sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, isi dari bisnis plan sendiri, yang pertama ringkasan. Nah, ringkasan ini berisi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman, mencakup latar belakang usaha teman-teman itu seperti apa, penggagasnya itu siapa, pasar yang akan menjadi sasaran itu siapa, yang mau menikmati atau yang mau menggunakan produk atau jasa kita. Kemudian pengelolaan usaha sampai dengan kelayakan proyek atau usaha secara finansial, apakah kita sudah siap mengeluarkan dana tersebut digunakan untuk usaha, dan kelayakan usaha secara umum. Jadi ini dibuat secara ringkas ya teman-teman ya, 1-2 halaman saja. Dan deskripsi perusahaan. Nah, ini berisi gambaran singkat profil dari perusahaan teman-teman atau usaha teman-teman, kemudian aspek hukum atau legalnya, apakah usaha teman-teman ini sudah berizin atau belum. Kemudian bentuk badan usahanya itu apa, perorangan atau yang lainnya. Sejarah atau histori dari perusahaan, teman-teman bisa menjelaskan di sini. Visi dari perusahaan, misi dari perusahaan, dan tujuan dari usaha teman-teman. Sasaran dari usaha teman-teman ini apa, kemudian kepemilikannya, apakah dimiliki oleh teman-teman sendiri perorangan atau keluarga, atau bisa dengan teman kalian. Nah, kemudian barang dan atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Nah, ini berisi gambaran barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Teman-teman mau memproduksi produk apa nih? Atau mau memberikan layanan apa nih kepada pasar? Berikan juga alasan kenapa teman-teman mau menjual atau memberikan jasa tersebut. Kenapa harus menjual barang tersebut? Urgensinya itu seperti apa? Kemudian manfaat yang diperoleh oleh konsumen atas penggunaan barang atau jasa yang teman-teman buat. Nah, kemudian analisis aspek pasar. Nah, ini teman-teman harus menuangkan di sini pasar itu membutuhkan apa sehingga teman-teman membuat produk ini. Dan apa yang bisa kita buat untuk mendukung pasar tersebut. Kemudian perlunya menciptakan kebutuhan konsumen. Apakah konsumen itu butuh produk atau jasa yang kita tawarkan? Kemudian melihat apakah masih ada peluang. Jika masih ada peluang, maka usaha teman-teman atau bisnis plan teman-teman ini bagus untuk dilanjutkan. Dan layakkah peluang itu kita garap dengan melihat sumber daya yang sudah teman-teman miliki. Selanjutnya, kondisi persaingan. Teman-teman juga harus menjelaskan apakah pasarnya itu sudah pasti.
Contohnya kalau yang sudah pasti itu kita memproduksi pesanan memproduksi atas dasar pesanan, teman-teman. Kalau fashion ya, teman-teman dari fashion itu punya usaha konveksi. Kalau usaha konveksi kan berarti menerima pesanan, itu pasarnya sudah pasti. Kita membuat produk yang sudah ada pembelinya. Kalau pasar ditentukan pembeli, itu pasar dikuasai pembeli. Kita sebagai produsen akan lebih berat, kita harus bersaing berebut konsumen. Contohnya teman-teman konveksi juga, tapi membuat daster, kemudian membuat piyama yang tidak atas dasar pesanan, tapi nanti bisa dijual kembali. Teman-teman juga perlu perhatikan siapa sih pesaing kita di luar sana, bagaimana dari pesaing kita itu teknologinya, apakah sudah sama dengan kita, atau mungkin lebih baik dari kita. Teman-teman juga harus jelaskan di dalam analisis aspek pasar ini. Nah, kemudian posisi perusahaan di dalam pasar ini seperti apa? Pasar yang hendak dikuasai atau target pasarnya berapa? Teman-teman harus bisa tampilkan di sini. Targetnya itu kira-kira berapa persen di wilayah A, berapa persen di wilayah B. Kemudian posisi dalam pasar teman-teman ini apakah sebagai leader, follower, atau nicher? Kalau leader itu berarti teman-teman satu-satunya produsen atau usaha yang ada di pasar teman-teman. Kalau follower berarti teman-teman sudah ada produsen lain, teman-teman mengikutinya. Gitu. Kalau nicher itu berarti sebagai pelengkap dari pasar yang sudah ada. Kemudian teman-teman harus menampilkan juga bauran pemasaran atau marketing mix. Produknya tadi apa, harganya itu berapa yang teman-teman tawarkan, tempatnya di mana, dan bagaimana cara teman-teman mempromosikan produk yang teman-teman jual. Di sini teman-teman juga perlu menampilkan siklus kehidupan produk dari perkenalan, kemudian teman-teman bisa tumbuh, matang, kemudian jenuh. Kemudian teman-teman harus bersiap untuk decline atau adanya penurunan penjualan. Nah, dari sini di siklus kehidupan ini, apabila mau decline atau ada penurunan penjualan yang cenderung akan turun terus, maka teman-teman di sini perlu adanya inovasi. Nah, inovasi ini teman-teman tuangkan apabila nanti sudah contoh selama ini teman-teman membuat daster nih, sudah daster kok ada kejenuhan pasar ya, sehingga kok agak turun. Kemudian teman-teman berpikir lagi, kita mau buat apa ya? Oh, kita buat pakaian anak agar bisa naik lagi penjualan dari teman-teman. Oke. Nah, marketing mix ini yang seperti saya sampaikan tadi, product, place, price, dan promotion. Produk itu teman-teman menjelaskan produk atau jasa yang teman-teman jual. Place-nya itu bisa lokasi teman-teman, usaha teman-teman, atau lokasi pasar teman-teman di daerah Salatiga, di daerah Ungaran, di daerah Semarang. Teman-teman mau menyasar kemana, atau mungkin langsung ke online, bisa menjangkau seluruh Indonesia, itu juga bisa. Kemudian harga. Di sini teman-teman menetapkan harga yang mau teman-teman jual itu berapa. Kemudian dibandingkan. Kalau di kompetitor itu harganya berapa, teman-teman harus membandingkan. Kalau kita lebih mahal dari kompetitor, maka kelebihan kita itu apa? Mungkin jahitan lebih rapi, bahan baku lebih halus, lebih nyaman dipakai. Nah, itu teman-teman bisa tampilkan di situ. Kemudian ada promotion. Bagaimana cara teman-teman akan mempromosikan produk yang teman-teman jual? Pasarnya sudah ada, kemudian harganya sudah ada, bagaimana cara mempromosikannya? Apakah teman-teman akan bergerilya di sosial media atau bergerilya di e-commerce? Nah, itu teman-teman juga bisa harus tentukan di sini. Nah, tadi produk life cycle atau siklus kehidupan produk. Nah, kalau teman-teman baru membuka usaha, berarti posisi teman-teman di sini. Kalau bagus, berarti akan ada pertumbuhan. Pertumbuhan, teman-teman penjualannya akan naik sampai di titik matang atau maturity di sini. Nah, apabila di sini terjadi sebuah kejenuhan pasar, maka ada kemungkinan usaha teman-teman akan mengalami penurunan.
Nah, apabila teman-teman di posisi ini tidak melakukan sebuah inovasi, maka usaha teman-teman bisa akan terus turun. Apabila teman-teman bisa melakukan inovasi di tahap ini, maka teman-teman akan growth lagi, naik lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya adalah analisis aspek teknik produksi. Kita menentukan lokasi, kita mau mendekatkan lokasi kita itu dekat dengan konsumen atau dekat dengan pasar, atau kita akan mendekati bahan baku. Kita mau dekat di lokasi, misal contoh di tempat yang ramai di pasar, atau kalau kita mau dekat dengan pabrik kain. Nah, itu juga bisa. Kemudian layout, pengelompokan mesin atau peralatan. Nah, di sini teman-teman harus bisa menentukan. Contoh gudang. Gudang sebelahnya gudang itu pemotongan. Pemotongan sebelahnya itu penjahitan. Penjahitan sebelahnya ada QC. Nah, itu kan alurnya kan pas dari gudang, kemudian dipotong, kemudian dijahit, kemudian dicek kualitasnya. Jangan sampai kita lompat-lompat gudang sini, kok pemotongan di ujung sini, balik lagi ke sini. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa menentukan layout yang pas itu yang seperti apa. Kemudian luas atau skala produksi. Teman-teman harus bisa menampilkan skala produksinya itu berapa. Kita pakai 10 mesin jahit atau 20 mesin jahit, sehingga kita bisa memproduksi contoh katakanlah 100 potong per hari. Seperti itu contoh. Dan di sini juga teman-teman menampilkan pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai. Mau padat teknologi atau padat karya. Padat teknologi itu berarti kita menggunakan teknologi yang canggih dengan sedikit sumber daya manusia. Kalau padat karya kita pakai teknologi yang biasa-biasa saja, tapi sumber daya manusianya yang lebih banyak. Teman-teman juga bisa menentukan mesin apa sih yang paling cocok dengan budget yang dimiliki dan prospek-prospek yang akan teman-teman gunakan. Dan aspek manajemen bisnis atau proyeksi dalam masa pembangunan. Dan kajian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan praktek sampai proyek siap beroperasi. Di sini teman-teman tampilkan untuk mempersiapkan bahan baku, lokasi, tempat, gudang, dan lain-lain itu butuh waktu berapa lama sehingga usaha teman-teman ini siap untuk beroperasi. Harus bisa menjawab berapa biaya yang dibutuhkan dalam proyek atau usaha tersebut. Teman-teman harus bisa menentukan, oh, usaha saya ini total menghabiskan kurang lebih 100 juta atau 150 juta. Lanjutan, aspek manajemen lanjutan. Usaha sudah berjalan atau beroperasi. Kita harus bisa menentukan bentuk badan hukum organisasi kita apa. Perseorangankah, firma, koperasi, atau yang lainnya. Teman-teman juga harus bisa menampilkan struktur organisasi. Siapa saja yang akan berperan di dalam usaha teman-teman ini. Kemudian jumlah karyawan yang dibutuhkan itu berapa? 10 bagian produksi, 2 bagian marketing. Contohnya seperti itu. Dan persyaratan karyawan untuk jabatan kunci. Contoh, kita membutuhkan operator jahit. Maka persyaratannya mereka teman-teman tenaga kerja yang memiliki skill dalam menjahit. Kemudian teman-teman juga menjelaskan bagaimana proses rekrutmennya secara sederhana atau secara formal, yang ada psikotes, kemudian wawancara dan lain-lain, atau hanya wawancara saja. Kemudian teman-teman jika diperlukan memberikan sebuah jenjang karir untuk teman-teman karyawan. Contoh, kalau memang teman-teman karyawan operator ini sudah berprestasi atau memiliki skill yang tinggi, maka bisa dinaikkan sebagai pengawas. Contohnya seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang analisis aspek finansial atau keuangan. Kebutuhan dana. Menghitung kita total itu kebutuhannya berapa ratus juta sih atau berapa puluh juta sih. Kemudian membiayai aktiva tetap.
dan membiayai modal kerja, berapa modal kerja yang diperlukan untuk bangunan, kemudian untuk mesin, untuk peralatan, kemudian untuk bahan baku. Itu teman-teman harus bisa menentukan. Sumber dana ini ada hutang jangka pendek, yang jangkanya pendek ya teman-teman ya, 2 tahun, 3 tahun, atau hutang yang jangka panjang 15 tahun, atau malah lebih bagus itu teman-teman memiliki modal sendiri. Kemudian menghitung aliran kas dari rencana bisnis yang akan dijalankan. Teman-teman perlu menghitung juga kira-kira dalam 1 bulan ada proyeksi penjualannya berapa. Penjualan contoh, dapat penjualan 100 juta dalam 1 bulan, digunakan untuk membayar listrik 5 juta, membayar air 1 juta, membayar wifi 1 juta, membayar karyawan 20 juta, membayar bahan baku berapa juta. Tinggal teman-teman menentukan untung bersihnya itu teman-teman berapa. Nah, ada yang dinamakan payback period, teman-teman juga perlu menampilkan ini. Nah, di tahun pertama itu teman-teman investasi untuk usaha itu 5 juta. Kemudian di tahun kedua keuntungannya proyeksi kita adalah 1.250.000. Maka investasi kita akan berkurang. Kita sudah dapat untung nih segini 1.250.000. Tahun ketiga sama, tahun keempat sama, tahun kelima sama. Nah, di tahun kelima ini berarti kita sudah bisa balik modal. Di tahun keenam kita sudah bisa menerima keuntungan. Dari tahun ke-6 ke atas kita sudah menerima keuntungan karena modal yang kita keluarkan itu sudah kembali semua. Teman-teman juga perlu menampilkan ini. Contoh, investasi buat konveksi 100 juta. Tahun kedua untung 25 juta. Tahun ketiga untung 25 juta. Tahun keempat untung 25 juta. Tahun kelima untung 25 juta. Nah, ini akan balik modal di tahun kelima. Nah, siapa saja yang membutuhkan perencanaan bisnis atau kegunaan dari bisnis plan ini? Yang pertama, mencari pinjaman dana ke bank. Kita juga kalau belum punya usaha, kan kita belum bisa menunjukkan nih, ini loh usaha saya, kan belum bisa kita menunjukkan dengan bisnis plan yang baik ini. Kemudian mencari investor. Kita bisa mengajak teman kita untuk join ke usaha kita. Kita menunjukkan bisnis plan ini loh, plan atau rencana usaha kita, usaha ke depan kita seperti ini. Kamu mau nggak setor modal ke saya 50 juta, saya 50 juta. Dan mengkomunikasikan dengan pihak manajemen. Nah, bagaimana bisnis plan yang baik itu? Yang pertama, sederhana. Perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Pasti. Jadi, orang yang membaca bisnis plan itu tidak berbelit-belit, yang sederhana. Kemudian spesifik. Perencanaan teman-teman ini yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalianya dan anggarannya. Jadi detail. Walaupun sederhana tapi harus tetap detail. Tidak usah terlalu banyak mengarang indah lah seperti itu. Kita harus bisa menampilkan apa adanya dari usaha kita. Kemudian realistik atau bisa direalisasikan. Nah, seperti tadi, usaha yang baik itu yang bisa direalisasikan. Kemudian lengkap semua, ada elemen-elemen yang tadi itu lengkap, ada semua. Nah, bisnis plan yang baik ini bisa digunakan untuk mendefinisikan dan menetapkan tujuan. Teman-teman dengan bisnis plan ini bisa menetapkan tujuan dari usaha teman-teman ini apa. Kemudian menciptakan laporan bisnis secara reguler. Tadi kan sudah ada. Tahun pertama keuntungan 25 juta, tahun kedua 25 juta. Nah, itu bisa dilihat laporannya. Apakah kita sudah bisa mencapai 25 juta ini? Apakah bisa lebih tinggi atau malah lebih rendah? Selanjutnya adalah mendefinisikan bisnis baru. Nah, kalau teman-teman punya bisnis konveksi nih, kita sudah berjalan, berarti kita yang dibutuhkan adalah bisnis sablon, bisnis bordir. Nah, ini bisa menciptakan bisnis baru yang berkaitan dengan bisnis teman-teman. Kemudian mensupport aplikasi pinjaman, tadi bisa mengajukan pinjaman melalui perbankan dengan bisnis plan kita.
mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner atau dengan teman kita yang mau bekerja sama. Kemudian serangkaian nilai untuk mencapai tujuan secara legal. Kalau sudah ada penjelasan yang jelas di dalam sebuah business plan, maka itu bisa dikatakan legal. Kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan itu sudah terinci seperti itu. Kemudian untuk mengevaluasi masalah produk-produk, promosi maupun ekspansi. Nah, di sini di dalam business plan sudah ada produknya seperti apa, apakah sudah sesuai, promosinya nanti seperti apa, apakah sudah sesuai, dan ke depan mau pengembangannya seperti apa. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk contoh bisnis plan nanti akan saya kirimkan di grup sehingga teman-teman bisa membuat bisnis plan dan dikumpulkan pada hari Minggu besok waktu UTS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.